mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keripik Pisang. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anjeli Juwita Putri dan teman saya yang bernama Mukti Julianto, Rizky Ardian Putra, Muhammad Bendi, Muhammad Abrar Abi, Mukti Irfan Effendi, Ondihon Pasaribu. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang manfaat keripik pisang dan cara pembuatan keripik pisang. Bahan-bahan: pisang. Pilih pisang yang masih muda atau agak keras. 2 minyak goreng. 3 gula pasir. 4 garam. 5 air perasan jeruk nipis. Langkah-langkah: siapkan pisang dan kupas kulitnya. 2 iris pisang tipis-tipis menggunakan pisau atau mandolen. 3 jika menginginkan rasa manis renyah, iriskan pisang dalam larutan air perasan jeruk nipis selama beberapa menit. 4 panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. 5 goreng irisan pisang dalam minyak panas hingga kecoran dan renyah. 6 angkat irisan pisang dan tiriskan di atas kertas minyak atau tisu dapur untuk menghilangkan sisa minyak. 7 jika menginginkan keripik pisang yang manis, taburi dengan gula pasir atau campuran garam dan gula pasir. 8 biar keripik pisang dingin sebelum disajikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa membuat keripik pisang yang renyah dan lezat. Berikut langkah-langkah umum untuk membuat keripik pisang. Pilihlah pisang yang masih agak hijau agar hasilnya lebih renyah dan tidak terlalu manis. 2. Iris pisang tipis-tipis dengan pisau tajam. Semakin tipis, semakin renyah hasilnya. 3. Rendam irisan pisang dalam larutan air garam selama beberapa menit agar tidak berubah warna. 4. Keringkan irisan pisang yang menggelapnya dengan kain bersih atau menggunakan pengering makanan. 5. Goreng irisan pisang yang dalam minyak panas hingga kecoklatan dan renyah. Jangan lupa untuk menggorengnya dalam jumlah kecil agar tidak bertumpuk. 6. Tiriskan keripik pisang yang telah digoreng menggunakan saringan atau tisu dapur. 7. Dinginkan dan sajikan keripik pisang dalam wadah kedap udara agar tetap renyah. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan bumbu atau tambahan lainnya sesuai dengan selera Anda. Saya akan menjelaskan beberapa strategi pemasaran untuk keripik pisang. Yang pertama, kemasan menarik. Desain kemasan yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian konsumen. Pastikan kemasannya menunjukkan kualitas produk dan mencerminkan citra rasa Anda. Jalur distribusi. Tentukan jalur distribusi yang efektif, baik melalui pengecer lokal, toko-toko online, pasar tradisional, atau restoran dan kafe. 3. Promosi. Gunakan media sosial, situs web, dan iklan online untuk mempromosikan produk Anda. Anda juga bisa mengadakan kegiatan promosi seperti diskon, kontes, atau pemasaran untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Sampling. Berikan sampel gratis keripik pisang di acara komunitas, festival makanan, atau acara lokal lainnya. Ini bisa menjadi cara efektif untuk memperkenalkan produk Anda kepada calon konsumen. Strategi harga. Tetapkan harga yang kompetitif tapi menguntungkan untuk bisnis Anda. Pertimbangkan faktor seperti biaya produksi, margin keuntungan, dan harga pasar saat menetapkan harga produk Anda. Branding.
Bangun merek yang kuat dengan menekankan kualitas keunikan dan nilai tambah produk Anda. Gunakan cerita merek yang menarik dan konsisten dalam semua materi pemasaran Anda. Penjelasan keripik pisang buat sepanjang mungkin. Keripik pisang adalah salah satu jenis makanan ringan yang terbuat dari irisan tipis pisang yang kemudian dikeringkan atau digoreng hingga kering dan renyah. Proses pembuatan keripik pisang dimulai dengan pemilihan pisang yang masih agak hijau agar hasilnya lebih renyah dan tidak terlalu manis. Kemudian pisang diiris tipis-tipis dan direndam dalam larutan air garam untuk mencegah perubahan warna. Setelah itu irisan pisang dikeringkan atau digoreng dalam minyak panas hingga kecoklatan dan renyah. Keripik pisang memiliki beragam varian rasa, mulai dari rasa asin, manis, pedas, hingga kombinasi rasa lainnya sesuai dengan selera dan preferensi konsumen. Beberapa produsen juga menambahkan bumbu atau rempah-rempah untuk meningkatkan cita rasa dan aroma keripik pisang. Selain itu, keripik pisang juga memiliki beragam kemasan dan ukuran, mulai dari kemasan kecil untuk konsumsi sehari-hari hingga kemasan besar untuk acara atau pesta. Kemasannya biasanya menampilkan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, dan logo merek. Keripik pisang tidak hanya dipopulerkan sebagai makanan ringan di Indonesia, tetapi juga telah mendapat pengakuan di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan oleh kelezatan dan kepraktisan keripik pisang sebagai cemilan yang cocok untuk dikonsumsikan di berbagai kesempatan. Selain sebagai cemilan, keripik pisang juga bisa menjadi pilihan alternatif untuk kudapan sehat karena kandungan nutrisi dalam pisang seperti serat, vitamin, dan mineral. Namun konsumsi keripik pisang sebaiknya tetap diimbangi dengan pola makan yang seimbang dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Dengan popularitasnya yang terus meningkat, industri keripik pisang terus berkembang dan menawarkan inovasi baru dalam hal rasa, kemasan, dan strategi pemasaran untuk menarik peminat konsumen. Pengolahan keripik pisang terdapat dua cara pengolahan keripik pisang yang paling umum, yaitu digoreng atau dipanggang. Menggoreng adalah cara yang umum dilakukan untuk membuat keripik. Keripik pisang yang digoreng akan menghasilkan keripik yang sangat renyah. Namun keripik pisang yang digoreng biasanya mengandung kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, ada alternatif untuk membuat produk usaha keripik pisang, yaitu dengan memanggangnya di oven. Keripik panggang tidak mengandung minyak, sehingga tidak akan menaikkan kadar kolesterol. Selain itu, kandung lemaknya pun lebih sedikit, jadi konsumennya yang sedang diet akan lebih tenang mengkonsumsi produk jualanmu. Sebenarnya selain dua cara barusan, ada cara lain mengolah keripik pisang, yaitu dengan dikeringkan secara alami. Kamu cukup mengeringkan menggunakan sinar matahari. Kandungan dalam pisang bisa dapat menjaga sehingga menghasilkan keripik yang lebih sehat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, untuk mengemas produk makanan, kamu harus menggunakan packaging yang higienis supaya produk usaha keripik pisangmu tidak terkontaminasi kuman dan kotoran.
packaging yang pas banget untuk mengemas produk jualanmu adalah packing dari Digipack by Supernov. Packing Digipack by Supernov dijamin bebas dari zat-zat berbahaya. 3. Selanjutnya menentukan varian rasa usaha keripik pisang. Tidak cuma teknik pengolahannya, kini rasa keripik pisang pun sangat bervariasi. Sesuai dengan tuntutan pasar, para produsen usaha keripik pisang pun berlomba-lomba membuat rasa yang beragam. Ini dia 2 varian rasa yang banyak dijual oleh pengusaha keripik pisang. 1. Varian rasa manis yang disukai semua kalangan. Rasa manis adalah rasa yang tidak pernah absen di setiap jenis cemilan. Pisang pada dasarnya memang sudah manis, tapi varian rasa manis pada keripik pisang tetap menjadi favorit. Varian rasa manis pada keripik pisang ada bermacam-macam. Contohnya rasa coklat, madu, dan susu. Bahkan ada beberapa produsen usaha keripik pisang yang menjual rasa buah, misalnya stroberi. 2. Varian rasa gurih yang bikin ketagihan. Hampir semua cemilan di Indonesia memiliki rasa yang asin dan gurih, dan tidak terkecuali keripik pisang. Selain rasa asin yang plain, kamu bisa coba menjual keripik asin dengan rasa barbecue, jagung bakar, atau bahkan daging bakar. Varian rasa pada keripik pisang ini akan memberikan sedikit rasa smoke. Belum lagi orang Indonesia menyukai rasa pedas. Jadi, kamu bisa juga menambahkan rasa pedas seperti balado dan peach untuk usaha keripik pisangmu. 3. Varian rasa kekinian yang modern. Berbagai merek keripik pisang menciptakan varian rasa yang sedang disukai anak muda. Hal ini bertujuan supaya usaha keripik pisang juga bisa masuk ke dalam cemilan yang sedang tren, dan tentunya supaya tidak kalah saing dengan cemilan masa kini lainnya. Varian rasa kekinian yang bisa kamu gunakan adalah green tea, kopi, dan karamel. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4, makalah berjudul Pengolahan Keripik Pisang. Apabila kami ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.